Shalom teman-teman YouTube PD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas topik mengenai alasan utama kebosanan yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Maka dari itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Desman dan Fiona. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh ada sebagai mana kami ada, semua karena kebaikan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan hari ini semua karena anugerah. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and riches of the earth. There's no to measure what you want. Lucifer's lay behind the storm. You live to die, wretched and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and up for me. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder and all the was of love, above all wealth and riches of the earth. There's no way to measure what you want. Above me, above all, crucified, lay behind the storm, live to die, wretched and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall done for me. Above all, like the rose trampled on the ground. You took the fall and done for me. Above Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh
boleh memuji dan memuliakan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu. Tolong berkati hamba-Mu agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua dan kita lakukan sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat sore teman-teman Youth Ililea. Apa kabar? Pasti selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan. Sore ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, di mana tema kita sore hari ini adalah alasan utama menjadi bosan atau bosan. Teman-teman, kalau dilihat dengan situasi yang saat ini, kita sering di rumah, yang sekolah di rumah, yang sudah bekerja, mungkin ada yang sip-sipan, biasanya seminggu sampai 6 hari kerja, ada kalanya ada lembur, bahkan saat-saat ini ada yang bekerja 2 hari sekali, katakanlah Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk. Nah, kita terlalu sering di rumah karena dengan situasi seperti ini ya, COVID ini. Jadi ada banyak orang bilang, wah bete di rumah atau bosan di rumah, mau pergi piknik nggak boleh, semua tempat piknik ditutup. Kemudian mau jalan-jalan ke mall saat ini dibatasi. Kita aja mau ke gereja sudah dibatasi. Nah, inilah kita yang akan bahas bersama-sama. Namun satu hal yang perlu saya ingatkan di sini adalah kita mungkin boleh bosan. Bahkan di dalam Alkitab pun ada satu nabi yang dia mengutarakan bahwa dia bosan hidup. Kenapa ada orang sampai mengutarakan demikian? Sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 10 ayatnya 31. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kita sudah membaca ini, satu kalimat yang kita perlu garis bawahi yang terakhir. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Orang bilang bosan. Kenapa bosan? Karena apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu kita tidak lakukan untuk Allah. Contohnya, kalau yang masih belajar, masih sebagai pelajar, tidak di rumah, di sekolah lah, katakanlah. Kalau awal-awalnya sekolah diliburkan itu sangat senang, kuliah diliburkan senang, yang sekolah masih di SMP, SMA itu senang. Tapi lama-kelamaan dari sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, udah 1 bulan lebih, bahkan kita masuk bulan yang ketiga mungkin, kita bosan. Nah, awalnya seorang pelajar, saya pernah alami yang namanya libur. Wah, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang saya incar. Kalau saya libur, wah itu enak, sesuatu yang pokoknya tidak dapat diungkapkan. Nah, sekarang kita di rumah, kita libur, bosan juga kan? Itulah yang saya katakan, sebenarnya kita sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, kita sebagai kepala rumah tangga, yang saya sama Pak Martin yang sudah menikah, kalau kita
melakukan segala sesuatu itu tidak berdasarkan dengan untuk kemuliaan Allah, itu bosan. Itu akan bosan. Alkitab mengatakan demikian. Makanya kita harus melakukan itu benar-benar untuk memuliakan nama Allah. Di sini satu kunci supaya kita tidak bosan. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk bosan. Kemudian tadi saya katakan bahwa ada seorang nabi yang merasa bosan. Jadi bosan ini bukan sesuatu yang berdosa, tapi bisa menimbulkan dosa. Kita lihat satu contoh lagi di dalam kitab Ayub. Ayubnya pasal 10 ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup. Wah, ekstrimnya. Ayub, orang yang setia, yang taat, yang takut kepada Tuhan, bisa mengatakan demikian. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ini ketika Ayub itu diizinkan Tuhan untuk dicobai. Jadi orang akan bosan itu bukan masalah belajar aja, bukan masalah pekerjaan, tetapi sesuatu yang ada dalam kehidupannya, sesuatu yang dia hadapi, yaitu proses tantangan dalam hidupnya. Dengan demikian terus dihadapi dan dipikirkan, itu akan merasa bosan. Tapi dalam hal ini Ayub belum berdosa. Dikatakan di sini Ayub itu bosan karena dia mungkin teman-temannya menjauhi dia, mencela dia dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang karena bosan, ini satu contoh, karena bosan itu menimbulkan suatu dosa. Kita buka di dalam kitab Bilangan. Kita buka dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan Bilangan pasal 11. Ini orang Israel itu benar-benar karena mereka bosan. Ketika mereka ada di Mesir, mereka makan daging, ya kan? Apa yang mereka inginkan itu ya karena mereka dijajah di sana, makanan semua dipenuhi. Nah, namun satu hal yang membuat bangsa Israel ini jatuh, bosan, dan mereka berbuat suatu kesalahan atau namanya dosa. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-32. Lalu mereka kan, sebelum saya membacakannya, bangsa Israel ini menikmati yang namanya mana. Mana itu roti yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu bertahun-tahun. Orang makan mana mereka makan mana itu bertahun-tahun, karena selama 40 tahun mereka di perjalanan. Itu dari setiap hari. Kalau kita orang Indonesia makannya nasi. Mungkin ada yang diantara kita yang bosan makan nasi, ya oke lah, beli yang suka makan kentang, yang punya uang lebih boleh beli kentang dan lain sebagainya. Nah, untuk bangsa Israel ini, mereka benar-benar butuh yang namanya daging. Dan kita lihat di sini ada satu ayat yang benar-benar Tuhan itu sangat kalimatnya tidak enak didengar. Ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka nantang Tuhan. Sampai di antara mereka ada orang-orang yang tidak
benar-benar orang yang suka melawan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan. Ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, jadi hari ini, malam ini sampai besok lagi, sepanjang esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Wah, 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Sekali lagi itu, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan menghadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Jadi lagi mengumpulkan daging atau burung puyuh ini, belum sempat dikunyah langsung mengumpulkan. Ini kan benar-benar kerasukan dengan roh rakus. Jadi seperti ini, orang yang bosan, dan dengan bosannya dia ini berbuat dosa. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa kita boleh bosan, tidak ada yang melarang, tapi jangan, karena bosan itu membuat kita berdosa. Kita kembali ke ayat awal yang kita baca. Bagaimana supaya kita tidak bosan? Yaitu kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk memuliakan nama Allah. Jadi teman-teman semua, teman-teman youth, dimana boleh menyaksikan oleh menikmati atau apa yang kita ada yang di sekitar kita ini, kita nikmati itu dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita menikmati dengan penuh ucapan syukur, baik itu mungkin yang saat ini di rumah saja, istilahnya di rumah aja, biar tidak ketularan dengan namanya COVID. Jadi teruslah kita mengucap syukur. Tuhan punya rencana yang luar biasa, asalkan kita sepanjang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan kita pada saat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Alasan utama kita jadi bosan karena kita tidak kurang mengucap syukur. Karena kita tidak melakukan itu untuk Tuhan. Itu alasannya. Jadi kita mungkin boleh bosan, tapi jangan sampai kita karena bosan ini kita melakukan dosa seperti bangsa Israel ini. Sudah Tuhan berikan sesuatu pada mereka, masih belum dinikmati, sudah mengumpulkan lagi. Itu namanya orang rakus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi ada dua hal yang saya katakan di sini, pelajaran kita buat kenapa merasa bosan. Nah, satu, kurang mengucap syukur. Kedua, melakukan segala sesuatu itu tidak untuk Tuhan, tetapi untuk mementingkan diri sendiri. Untuk itu, mari kita banyak mengucap syukur supaya kita tidak bosan-bosan. Kedua, kita melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian youth online ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala lawatan Tuhan melalui ibadah online ini. Kami percaya setiap kami punya pergumulan. Mungkin Tuhan Yesus, kami mohon ampun ketika kami merasa bosan di rumah, ketika kami melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jauhkanlah kami dari karena kami bosan dan melakukan dosa seperti bangsa Israel, namun kami mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Memberkati orang tua kami, memberkati keluarga kami, memberkati sekolah, perkuliahan kami, pekerjaan kami, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.